Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, minggu lalu kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada kitab Allah, kemudian perbedaan antara kitab dan suhuf, dan sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya, kemudian manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah dan dalam kehidupan, dan cara mengimani kitab Al-Quran, serta pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah supaya semua yang kalian pelajari itu adalah supaya kalian mendapatkan karakter yang religius, jujur, peduli sosial, tanggung jawab, dan kreatif. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Kenapa beriman kepada kitab Allah itu penting? Logikanya seperti ini. Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan kesuksesan dan keberhasilan. Namun, tidak semua orang bisa mencapai kesuksesan tersebut. Apa sebabnya? Karena mereka tidak semuanya menempuh jalan-jalan yang dibentangkan oleh Allah. Bagaimana kita tahu jalan-jalan yang dibentangkan oleh Allah itu seperti apa? Maka jalan itu ada dalam agama dan termaktub dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menginginkan hidup kita sukses dunia dan akhirat, maka tentunya kita harus berpegang teguh kepada kitab Allah sebagai pedoman hidup. Baik, kita lanjutkan. Minggu lalu Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mencari keterangan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bahas. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan kitab samawi. Jadi 4 kitab ini adalah kitab-kitab yang jelas-jelas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab selain 4 kitab ini berarti itu adalah kitab-kitab ardi atau kitab-kitab yang dibuat oleh manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini kitab yang aslinya itu berbahasa Kipti dan diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isi kandungan dari kitab ini terdiri dari doa-doa dan zikir atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dalam Al-Quran tentang kitab Zabur terdapat dalam surat Isra ayat 55. Kitab Zabur ini diperuntukkan untuk Bani Israel dan Nabi Daud sendiri hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini, kitab Taurat yang asli itu berbahasa Ibrani dan diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya adalah tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Kitab Taurat ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Kepada siapakah kitab Taurat ini ditujukan? Yaitu kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Dan umat Nabi Musa itu sendiri diberi nama dengan umat Yahudi. Nabi Musa sendiri itu hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi.
Kita lanjutkan. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil ini yang asli itu berbahasa Suryani dan diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isi kandungan dari kitab Injil ini adalah petunjuk dan penerangan ya kepada umat Nabi Isa pada waktu itu. Tentu tugas Nabi Isa atau isi kandungan di dalam kitab Injil ini juga adalah perintah untuk mengesahkan Allah, dan dalam kitab Injil juga diterangkan bahwa akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Keterangan atau dalil tentang kitab Injil ini diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 46. Kepada siapakah kitab Injil ini diperuntukkan? Yaitu kepada Bani Israel, dan umat Nabi Isa alaihi salam ini disebut dengan umat Nasrani. Nabi Isa itu sendiri hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Kitab yang keempat adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir. Isi dari kitab Al-Quran ini berbahasa Arab dan isi kandungannya yaitu tentang ajaran-ajaran Allah yang memberikan petunjuk kepada kita umat manusia untuk dijadikan pedoman dan bimbingan yang benar, sehingga manusia itu sendiri akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keterangan kitab Al-Quran ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 41 sampai 42. Kepada siapakah Al-Quran ini diperuntukkan? Tentunya kepada seluruh umat manusia di dunia ini hingga akhir zaman. Selanjutnya, apa perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya? Yang pertama adalah Al-Quran ini tentunya menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Jadi Al-Quran ini tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Allah telah menjamin keaslian Al-Quran ini sampai hari kiamat. Dan Al-Quran ini menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman umat manusia. Kenapa? Karena mengandung kebenaran yang mutlak. Al-Quran dijamin keasliannya dan kebenarannya mutlak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini menjadi satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa diturunkannya dan dihafal oleh jutaan umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Al-Quran juga tidak memiliki masa kadaluarsa. Al-Quran ini sepanjang zaman sampai hari kiamat. Kita lanjutkan. Mengimani Al-Quran. Al-Quran ini merupakan, secara pengertiannya adalah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui pelantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan berbahasa Arab, yang membacanya memiliki nilai ibadah dan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia agar manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Tujuan pokok dari Al-Quran itu ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Kemudian kedudukan Al-Quran, yang pertama Al-Quran itu sebagai wahyu Allah, yang kedua sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang ketiga sebagai pedoman hidup, dan yang keempat sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang tadi yang kita bahas. Kemudian isi kandungan Al-Quran itu adalah paling sempurna dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu mencakup isi kandungannya itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hubungan antara manusia, syariah, juga hukum, kemudian tarikh, kisah-kisah, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban.
bukti bahwa Al-Quran itu memiliki kebenaran yang mutlak. Yang pertama, Al-Quran itu memiliki keindahan dan ketelitian redaksinya, sehingga pada zaman Rasulullah ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah karangan atau sihir, maka kemudian ditantang untuk membuatkan satu ayat, dan ternyata tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk membuat satu ayat menyerupai Al-Quran, walaupun satu ayat. Maka Al-Quran ini menjadi terbukti bahwa kebenaran Al-Quran ini ditunjukkan dengan keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu pemberitaan gaibnya. Dalam Al-Quran diterangkan tentang kejadian hari kiamat, ya, kemudian kehidupan surga dan neraka. Pemberitaan gaib adalah pemberitaan yang belum terjadi. Dan yang ketiga adalah isyarat ilmiahnya. Ada beberapa isyarat ilmiah yang diterangkan dalam Al-Quran, dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sekarang. Jadi dalam Al-Quran sudah diterangkan dan terjadilah dalam kehidupan ini. Maka itu menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, sesuatu kebenaran yang mutlak. Baik anak-anakku sekalian, kiranya Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa kalian untuk mengisi absen hari ini, kemudian juga mengerjakan quizzes di Google Classroom, ya. Selamat mengerjakan. Kita tutup saja perjumpaan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.